Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usholli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'al huda bil ihsani ila yaumil qiyamah wa nahnu min ahli sunnah wal jamaah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharap ridha Allah, yang senantiasa mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan yang mulia ini kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, semuanya melakukan pergerakan, melakukan perubahan, melakukan gerak dan berubah menjadi sunatullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayadzakkara aw arada syukura. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Fenomena ini saling berganti, siang dan malam. Itu semuanya merupakan pergerakan, merupakan perubahan. Kalau kita melihat kepada diri kita, dari balita sampai umur kita sekarang, itu merupakan perubahan. Bahkan di zaman dulu, orang hanya mengenal satu atau dua merek handphone yang pada waktu itu terkenal. Sekarang orang sudah tidak menggunakan merek tersebut. Kenapa? Karena dia tidak melakukan perubahan. Begitupun dalam hidup kita. Ketika seseorang tidak mampu merubah pikirannya, tidak mampu merubah sistem hidupnya, tidak mampu merubah apa yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu sunatullah, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang tertinggal, menjadi manusia-manusia yang terbelakang, bahkan menjadi manusia-manusia yang konservatif. Oleh karenanya, transformasi baik secara evolusi, secara lambat, atau secara revolusi, secara cepat, itu merupakan sesuatu yang harus dikejar, yang harus diusahakan oleh kita agar kita menjadi manusia-manusia yang berubah. Bahkan dalam ilmu alat, dalam jurumiyah kita mengenal i'rab, taghyiru awahiril kalim, ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Segala sesuatu di alam dunia ini adalah pergerakan, adalah perubahan. Maka jadikan bulan Ramadan sebagai sesuatu yang mampu merubah hidup kita, merubah pikiran kita, merubah sistem kita dari sesuatu yang negatif menuju sesuatu yang positif, dari yang buruk menuju baik, dari malas menuju rajin, dan sebagainya. Lantas pertanyaannya, siapa yang akan mampu merubah hidup kita? Siapa yang mampu merubah masyarakat kita? Allah memberikan rambu-rambu, Allah memberikan jalan dalam Al-Quran. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai dia mampu melakukan perubahan. Artinya bukan dia diberikan kekuasaan untuk merubah, tetapi dia diberikan akal, diberikan kemampuan untuk merubah, baik oleh dirinya, baik atau oleh masyarakatnya. Maka kita melihat bagaimana kualitas puasa kita, yang Al-Quran sudah menunjukkan, Al-Quran sudah mengatakan bahwa akhir daripada puasa, puncak daripada ibadah puasa, la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas apakah kita sudah berubah hidup kita? Kalau kita hitung, dari mulai kita mungkin 6 atau 7 tahun kita berpuasa, dan usia kita sekarang ada di angka 20, berarti sudah berapa tahun kita berpuasa, berapa tahun kita bertemu dengan Ramadan, apakah diri kita sudah mampu menjadi la'alakum tattaqun, sudah mampu menjadi orang-orang yang bertakwa? Itu kita bisa merefleksi diri kita, bisa menjawab oleh masing-masing diri kita. Secara pribadi, mungkin hari ini saya akan mengatakan bahwa saya adalah orang yang belum mampu secara totalitas, secara 100% merubah hidup saya
sesuai dengan Al-Quran, yaitu takwa. Padahal di umur 6 tahun kita dulu sudah belajar tentang yang namanya puasa itu seperti apa. Oleh karenanya perubahan-perubahan itu harus kita capai, harus kita kejar, dan ampere puasa kita harus naik, harus berubah dari puasa yang hanya sebatas menahan lapar, yang hanya sebatas menahan haus, yang hanya sebatas menahan kita dari pandangan-pandangan yang tidak boleh kita lihat, menjadi puasa-puasa seluruh tubuh kita. Al-Ghazali dalam Ihya, Al-Ghazali dalam Maqasidus Shaum mengatakan bahwa level orang berpuasa menjadi 3 tingkatan. Kalau saya kiaskan atau analogikan dengan hewan, kita seringkali melihat ular itu berdiam diri, dalam bahasa Sunda disebutkan ngajepat. Dia berdiam diri, dia tidak makan, dia tidak minum, dia puasa. Setelah dia berdiam diri, maka kulitnya akan berubah. Kulitnya akan copot dari yang asal dan dirubah dengan kulit yang lain. Tapi ular tetaplah ular. Ulat juga sama. Dia berdiam diri, tidak makan, tidak minum, tapi ulat berubah diri menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Artinya dari ulat yang menjijikkan menjadi sesuatu yang indah yang dipandang oleh orang lain. Tapi perubahan itu hanya perubahan individu. Tapi kita lihat ayam. Induk ayam 21 hari dia mengeram, dia tidak makan, tidak turun dari sarangnya, bahkan tidak minum. Badannya panas, dari panas itu melahirkan apa? Melahirkan anak-anak ayam. Artinya perubahan yang dilakukan oleh ayam adalah perubahan-perubahan yang sosial, yang bernilai sosial. Maka Ramadan ini harus kita jadikan sebagai tempat, sebagai alat, sebagai jalan, sebagai fasilitas agar kita mampu merubah diri kita, baik secara individu atau secara komunal atau secara masyarakat. Maka kita lihat, ketika kita melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dalam diri kita, kita rubah dengan cara kita. Ketika kita sudah mampu merubah diri kita, kita melihat di luaran sana ada sesuatu yang harus kita benahi, maka kita terjun sebagai pendakwah untuk merubah sistem itu menjadi sistem yang lebih baik. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu ulama besar, Abuya Cidahu, Pandeglang, Banten, itu pernah mengatakan, di akhir zaman hari ini yang kita alami, posisi kita hari ini, itu bukan berbicara siapa yang tahu, tapi berbicara siapa yang mampu. Kalau kita tanyakan kepada orang apakah puasa Ramadan itu wajib, pasti semua menjawab wajib. Tapi apakah mereka mampu melaksanakan puasa? Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mampu. Kalau kita tanyakan kepada orang bagaimana hukum khamr, hukum judi, hukum mabok, apakah itu haram? Yakin Muslim akan menjawab itu haram. Kalau kita tanyakan kepada mereka apakah zina itu haram, semua orang Muslim akan mengatakan itu haram. Tapi tidak cukup dengan mengetahui bahwa itu halal, bahwa itu haram, itu makruh, mubah. Yang lebih berat daripada itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk melaksanakan yang halal dan kemampuan kita untuk menjauhi dari sesuatu yang haram. Itu disebut dengan perubahan. Maka sekali lagi Allah menciptakan dunia ini semuanya berputar, ada langit, ada bumi, siang dan malam, semuanya Allah putarkan, semuanya Allah rubah, termasuk diri kita Allah rubah. Maka ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kita mulai merubah diri kita. Yang tadinya malas tahajud, kita tahajud. Yang tadinya malas sholat malam, kita sholat malam. Yang tadinya malas tilawatil Quran, kita baca Quran. Yang tadinya malas duha, kita sholat duha. Dan sebagainya. Tapi tidak boleh hanya berhenti sebatas di bulan Ramadan, tapi harus continue, harus dilanjutkan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan itu. Oleh karenanya Alfiyah dalam baitnya menyinggung kalamuna lafdun mufidun kastaqim, disebutkan lafaz istaqim. Kenapa? Li anna kulla syai'in la yahsulu ila bil istiqomah. Karena segala sesuatu termasuk perubahan, dia tidak mungkin didapat kecuali dengan istiqomah. Berat untuk berubah diri kita dari aktivitas-aktivitas kita, dari budaya-budaya kita yang negatif menjadi budaya yang positif. Oleh karenanya, kalau hari ini kita masih
membenarkan kebudayaan, maka setelah Ramadan mari sama-sama kita berubah menjadi membudayakan kebenaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.